Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang senantiasa dicukupkan Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini saya mau mengajak kita melihat pernyataan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Korintus di 2 Korintus 9 ayat 10. Dinyatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, Paulus menyatakan janji Allah yang lainnya. Allah menyediakan. Rasul Paulus sedang bicara ke jemaat Korintus tentang bantuan kepada jemaat lain. Kalau di ayat 2 ditunjukkan bahwa ada hal yang lebih yang dipunyai oleh jemaat Korintus, bahwa inisiatif memberi bantuan maksudnya muncul dari jemaat Korintus sendiri. Kedermawanan hati jemaat Korintus itu dikabarkan Paulus kepada jemaat yang lain sebagai motivasi untuk berlaku baik seperti jemaat di Korintus. Nas yang kita baca hari ini menunjukkan kalau Rasul Paulus mendoakan jemaat Korintus. Walaupun mereka sudah terbukti memberi, tetapi Paulus menjelaskan lagi bahwa pemberian mereka itu tidak akan membuat mereka kekurangan, ini seperti peneguhan. Karena Allah akan menyediakan benih bagi jemaat Korintus yang menabur, Allah akan memberi pertumbuhan kepada tanaman jemaat Korintus tersebut, Allah juga akan memberi hasil panen yang berlimpah, bahkan melipat gandakan hasilnya. Nah, kalau direnungkan, saudara, sebetulnya jemaat Korintus diberi hasil panen yang lebih baik lebih dulu, barulah mereka bisa memberi perhatian kepada jemaat lain. Setelah mereka memberi perhatian, Allah kemudian memberikan mereka benih, pertumbuhan, dan hasil panen yang baik lagi. Nah, penjelasan Paulus ini menekankan bahwa bukan kemampuan kita yang mendasari penyampaian berkat. Tuhan tidak ingin orang-orang kudus yang satu berkelimpahan, sedang orang-orang kudus yang lain menjadi malang dan berkesusahan hidupnya. Pelayanan diakonia seperti yang gereja kita lakukan bukan untuk membuat orang miskin menjadi kaya, dan si kaya dan si miskin nanti menjadi sama rata begitu. Tetapi supaya mengurangi beban jemaat yang kurang mampu tersebut. Lagi pula, pelayanan itu membuat jemaat menjadi lebih peka kepada kondisi saudara-saudara seiman yang mungkin mereka temui di gereja setiap minggunya. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami terus diingatkan oleh Rasul Paulus untuk bisa berbagi dengan sesama, terutama saudara seiman. Kami mau menyerahkan kemampuan kami atau juga ketidakmampuan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan memakainya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk mengasihi sesama saudara seiman. Kami percaya bahwa dalam berbagi ini, kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, mari kita terus bersemangat berbagi berkat melalui pelayanan sosial gereja. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.
Tiap malam